Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik. Baik, di kesempatan hari ini bersama Bapak kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya kita harus berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Jadi perkembangan tumbuhan kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Jadi memahami perkembangbiakan tumbuhan, kemudian memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, dan memahami berbagai jenis bunga nasional. Perkembangbiakan tumbuhan seperti halnya manusia, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Jika kalian perhatikan pada gambar, dimulai dari embrio atau calon tumbuhan baru yang diselimuti biji, berawal dari biji, kemudian tumbuh dan mentumbuh sampai membentuk bunga atau berbuah. Buah apakah ini? Ya, ini adalah buah semangka. Buah semangka sendiri kita bisa mengetahui lihat dari bentuk bijinya. Semangka memiliki daur hidup semangka dari mulai biji, kecambah, tumbuh, berbunga hingga berbuah. Perkembangbiakan dengan tunas, kita bisa lihat bahwa pada tumbuhan juga banyak yang berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan perkembangbiakan dengan tunas, seperti halnya bunga seperti pada gambar, yaitu daun cocor bebek. Perkembangbiakan dengan tunas bisa dilihat di daun cocor bebek melalui daunnya yang bertunas. Kemudian seperti gambar, ya, ini adalah pohon pisang dan bertunas dari bawah. Kemudian ada lagi ini, yaitu bambu, ya, lalu bisa dimasak dijadikan sayur rebung seperti itu. Dan perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi salah satunya dilakukan oleh berbagai jenis tumbuhan seperti wolter, bawang, singkong, dan bakung. Selain itu, tumbuhan itu kentang dan bawang bermanfaat untuk kesehatan kita. Adapun hasil olahan berbagai macam tumbuhan bisa dilihat pada gambar seperti pembuatan keripik ketela, dan kemudian adanya ketela goreng atau bisa kita masak sehari-hari. Kemudian kita olah juga menjadi bahan baku membuat getuk dan menjadi kolak atau sering kita gunakan pada saat takjil. Adapun bentuknya ini seperti pada gambar. Selain itu, ada berbagai jenis umbi-umbian. Ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi batang mampu memunculkan tunas maupun akar sehingga kerap kali dijadikan bahan budidaya oleh manusia. Umbi akar menyimpan cadangan makannya di akar, sedangkan batang menyimpan cadangannya makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalkan umbi lapis bawang merah seperti itu. Perkembangbiakan tumbuhan juga melalui dengan spora. Apa itu spora? Spora itu mirip dengan alat persebaran, mirip dengan biji, seperti halnya pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut juga melakukan perkembangbiakan melalui spora. Selain lumut, ada juga tumbuhan, yaitu tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis sendiri terdiri dari daun, stokon, dan akar. Selain itu, jika kalian perhatikan pada daunnya itu ada sorus yang bintik-bintik, itulah sporanya. Selain itu, selain lumut dan tumbuhan pakis, ada juga jamur yang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora, seperti jamur shiitake, jamur tiram, jamur kuping, dan juga jamur yang sempat beberapa hari menjadi bahan pembicaraan, yaitu jamur enoki. Jadi berbagai macam bentuk jamur, ada yang berbahaya dan banyak yang kita bisa makan. Selain itu, kita tahu bahwa di negara kita ada yang namanya bunga nasional. Selain itu, ada bunga tulip khusus khas Belanda dan bunga mawar cenderung kepada negara Inggris. Lantas di mana negara kita? Apakah Indonesia punya bunga nasional?
Ya, bunga nasional diambil dari berbagai bunga yang bisa dimaskotkan atau digunakan sebagai lambang negara Indonesia, salah satunya sebagai puspa negara atau puspa bangsa seperti bunga melati, kemudian bunga anggrek. Sedangkan di Indonesia sendiri yang paling terkenal juga ada namanya bunga raksasa atau bunga yang disebut dengan Rafflesia arnoldii. Setelah menyimak pembelajaran hari ini yang cukup singkat, apa yang kalian dapatkan kira-kira? Walaupun singkat, saya harapkan kalian bisa mengetahui perkembangbiakan tumbuhan, mengetahui hasil olahan tumbuhan, serta memahami bunga nasional. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar apa yang kita pelajari bermanfaat.